Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama amma ba'd. Ayyuha syuyukhul kiram, segenap sesepuh musalla al-jihad yang semoga senantiasa dirahmati Allah Ta'ala. Bapak Ibu jamaah salat maghrib, a'azzani Allah wa iyyakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memuliakan kita. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Dan di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang hendaknya kita tunjukkan kesyukuran kita dengan memujinya adalah nikmat kesehatan. Ya, nikmat sehat. Dan nikmat ini akan semakin terasa ketika kita berada di depan orang yang sakit. Ya. Oleh karenanya, di antara tempat yang kita dianjurkan untuk memuji Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan oleh Syekh Ad-Doktor Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr dalam Fiqhul Adhiyah wal Adhkar adalah saat melihat orang yang sakit. Ya, ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'a mubtalah, siapa yang melihat orang yang mendapatkan bala, mendapatkan musibah, faqal, ya, lalu dia membaca alhamdulillahilladzi afani, ya, mimma btaraka bih wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Lam yusibhu dzalikal bala, maka dia tidak akan tertimpa bala tersebut. Ya. Ini adalah hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Alhamdulillahilladzi afani mimma btaraka bih wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Ya. Sudah hafal, Pak? Ya. Belum? Ya. Keistimewaan membaca hamdalah ini. Ya. Saat melihat orang yang tertimpa bencana, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan orang itu dari bencana tersebut. Ini termasuk salah satu bacaan zikir untuk menolak penyakit, supaya tidak tertular penyakit dari orang yang kita lihat dia menderita sakit. Ya. Walaupun bala yang disebutkan di dalam hadis ini tidak khusus pada bala berkaitan dengan urusan duniawi, tapi juga termasuk bala dalam urusan din, ya, yaitu musibah yang menimpa agama. Hanya saja nanti membacanya berbeda sifatnya. Ya. Sebagaimana yang diterangkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam Syarah Muslim,
Ya. Qad dzakara al-Hafidz An-Nawawi. Al-Imam An-Nawawi telah menyebutkan di dalam syarahnya terhadap hadis ini, yaitu dalam syarah Sahih Muslim. Qala hadza in kana mimma ibtalahu Allahu bihi min umurid dunya. Ya, kal hilqah aw ma syabaha dzalika ka ayyakuna mu'afan aw maridan aw indahu syai' min al-amrad fa innahu yaquluha sirran. Apabila orang yang Allah Subhanahu wa taala ya timpakan balak padanya berkaitan dengan urusan dunia, baik pada fisiknya atau pada hartanya, ya, atau orang itu Allah uji dengan sakit, ya, atau punya kekurangan ini dan itu. Lalu kemudian orang tadi membaca hamdalah ini dengan sir, dengan pelan. Ya, ada orang yang, mohon maaf, misalnya kecelakaan di hadapan kita, maka membacanya dengan pelan. Alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bih wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Adapun orang yang Allah Subhanahu wa taala timpakan padanya musibah agama, ya, seperti orang yang berada di atas kesesatan atau orang yang menyimpang dari jalan yang benar atau orang yang berkubang dalam kemaksiatan, ya, maka kita membacanya dengan bacaan yang keras, ya, dengan bacaan yang keras sebagai peringatan atas orang tersebut. Maka beliau mengatakan, amma in kana min umuriddin, adapun kalau musibah itu, ya, bagian dari urusan agama, kal ma'asi, seperti orang-orang yang berbuat maksiat atau yang serupa dengan itu, fa innahu yarfa'u biha sautahu wa yusmi'ahu iyyaha liyatta'idhu biha. Maka hendaknya ia membaca kalimat zikir ini dengan suara keras dan memperdengarkannya kepada orang tersebut. Sebagai apa? Sebagai nasihat bagi orang itu, supaya dia bisa mengambil pelajaran. Ini bedanya, sehingga musibah di sini ada dua bentuk. Pertama adalah musibah dunia, ya, musibah dunia. Maka di dalamnya terdapat kebaikan yang besar untuk orang beriman. Apabila dia sabar, dia ridha dan lapang dada terhadap ketetapan takdir Allah itu, dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka yang kita minta, ya, atas musibah-musibah dunia ini adalah diberi keyakinan yang teguh. Wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masaibad dunya. Dan anugerahkan kepada kami keyakinan yang teguh, yang bisa membuat kami ringan dalam menghadapi musibah-musibah dunia. Dan kemudian musibah yang kedua adalah musibah yang menimpa agama. Seseorang, ya, menyimpang dari jalan yang benar, menyimpang dari petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Seseorang terjerumus dalam kemaksiatan-kemaksiatan dan kefasikan. Maka musibah ini tidak ada kebaikan di dalamnya bagi orang yang mengalaminya, kecuali apabila dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala,
dia membenci musibah yang menimpa dirinya tadi, ya, dan kemudian dia meninggalkannya, bertekad tidak akan mengulanginya, dan kembali kepada Allah dengan mengerjakan ibadah dan ketaatan kepadanya. Ya. Maka di antara ya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita diperintahkan untuk menunjukkan kesyukuran kepadanya adalah nikmat sehat. Nikmat sehat. Ya, segala puji bagi Allah. Alhamdulillahilladzi afani mimma batalaka bih. Segala puji milik Allah yang telah menyelamatkan diriku dari musibah yang menimpamu. Wa faddalani ala katsiri mimman khalaqa tafdila. Dan melebihkan aku, memberikan karunia kepadaku mimman khalaqa tafdila, dari makhluk-makhluk yang diciptakannya. Ya. Maka ini adalah salah satu bukti ya bahwa di antara nikmat yang hendaknya kita sebut dan kita tunjukkan kesyukuran kepada Allah adalah nikmat sehat. Hanya saja membaca ya kalimat zikir ini apabila di hadapan orang yang tertimpa penyakit, ya dia sedang sakit, terbaring di rumah sakit, atau dia mengalami kecelakaan, atau dia mengalami kerugian dan yang semisalnya, maka membacanya dengan pelan supaya tidak menyinggung orang tadi. Namun kepada orang ya yang Allah Subhanahu wa taala kemudian timpakan padanya musibah agama seperti terjemahan kemaksiatan tadi, maka dia baca kalimat ini dengan keras supaya orang tersebut sadar ya bahwa apa yang menimpa dirinya adalah keburukan. Ya, diharapkan dengan sebab itu dia tinggalkan maksiatnya. Ini alhamdulillahilladzi afani mimma batalaka bih wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Ya. Bapak Ibu rahimakumullah, ini bagian daripada beberapa materi yang pernah kami sampaikan di beberapa pertemuan sebelumnya tentang tempat-tempat dianjurkan untuk banyak memuji Allah Subhanahu wa taala, dan alhamdulillah ya kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan ma'unah serta taufik untuk menjalankan ibadah dan ketaatan kepadanya. Dan ini merupakan bagian daripada nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang istimewa, dan semoga dengan hamdalah kita, dengan tahmid kita, Allah Subhanahu wa taala jaga untuk kita nikmat-nikmat ini, dan Allah tambahkan nikmatnya untuk kita semuanya. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curah limpahkan kepada Habibina Al-Mustafa, kekasih kita, hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, yang di pertemuan bulan lalu ya kita bahas tentang Rabiul Awal, kaitannya dengan sejarah atau sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Ustadz Muhsan pun telah membahas dengan judul apa? Rabiul Awal, bulan suka dan duka. Ya. Karena dikenal sebagai bulan lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga bulan wafatnya beliau. Ya. Dan di pertemuan sebelumnya telah kami sampaikan di antara wasiat-wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya
dan keteladanan yang beliau berikan kepada kita semuanya, ya, untuk mengisi akhir hayat yang baik adalah salah satunya dengan banyak beristighfar. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa dan kesalahan-kesalahan kita, ya, yang dosa serta kesalahan itu ada yang kita sadari dan lebih banyak yang tidak kita sadari. Ada yang kita mengerti, ini kesalahan saya, ini kesalahan saya. Dan lebih banyak lagi yang kita tidak mengetahuinya dan tidak menyadarinya. Oleh karenanya sebagai hamba, hendaknya menyadari akan kekurangan dirinya, sehingga senantiasa butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara kebutuhan itu adalah kepada ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sifat kita sebagai keturunan Adam yang diusir dari surga, diturunkan ke dunia karena sebab dosa dan maksiatnya. Maka kullu bani Adam khata', setiap anak Adam itu banyak berbuat salah. Wa khairul khata'ina tawwabun, dan sebaik-baik orang yang telah berbuat salah adalah mereka yang bertaubat. Ya. Dan dalam beberapa hadis yang lain, ya, di antara dalam hadis qudsi yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dan disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam Arba'in Nawawiyahnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ibadi innakum tukhti'una bil laili wan nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian itu senantiasa mengerjakan kesalahan, berbuat salah, berbuat dosa di waktu malam dan di waktu siang. Sementara aku ini, ya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengampuni dosa-dosa secara keseluruhan. Fastaghfiruni, maka mintalah ampun kepadaku, aghfir lakum, niscaya aku akan ampuni kalian. Ya. Ini firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan sebanyak apapun dosa yang diperbuatnya. Ya. Di dalam hadis yang ke-42 dari Arba'in Nawawiyah, hadis terakhir yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, ya, ya bani Adam, wahai anak Adam, lau balaghat dunubuka ananas sama, seandainya dosamu kalau ditumpuk itu membumbung setinggi langit, tsumastaghfartani, kemudian engkau minta ampun kepadaku, niscaya aku akan ampuni kalian wala ubali, dan aku tidak peduli sebanyak apapun dosa kalian. Ya. Maka di antara sebab seseorang mendapatkan ampunan adalah apabila dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena, ya, sifat yang melekat pada diri anak Adam adalah banyak berbuat salah dan sering mengerjakan perbuatan dosa. Sementara, ya, dosa dan maksiat itu menjadi sebab keburukan yang menimpa dirinya, baik dalam kehidupan dunia, di alam barzakhnya, dan di kehidupan akhiratnya. Apabila dia tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti dia akan mendapatkan kecelakaan. Ya. Dia akan mengalami derita yang sangat berat, baik dalam kehidupan dunia, di alam barzakhnya, dan juga di kehidupan akhiratnya nanti setelah terjadinya kiamat. Oleh sebab itu, ya, hendaknya dia bersungguh-sungguh dalam meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
dan bersungguh-sungguh di dalam mengusahakan sebab-sebab agar diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya di antara amalan yang hendaknya diperbanyak oleh orang-orang yang sudah lanjut usia adalah banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini pun juga hendaknya diperbanyak oleh setiap orang-orang beriman yang tua dan juga yang masih muda. Ya. Dan kemudian amal lain yang hendaknya diusahakan oleh dirinya, yang menjadi bagian daripada amal solehnya, yang akan mendatangkan pahala-pahala untuknya, adalah memintakan ampunan untuk saudara-saudara seiman. Ya, memintakan ampunan untuk kaum mukminin dan kaum mukminat. Ya. Tadi di samping dia minta ampun untuk dirinya, dia juga memohonkan ampunan untuk kaum mukminin dan mukminat. Dan ini menjadi bagian dari amal salehnya yang akan mendatangkan pahala yang besar untuknya. Ya. Keistimewaan memintakan ampunan untuk kaum mukminin dan mukminat, ya, yang disebutkan di dalam Al-Quran, di antaranya adalah ini amalan para malaikat yang mulia. Memintakan ampunan untuk kaum mukminin dan mukminat adalah sebagian amalan para malaikat Allah yang mulia. Disebutkan dalam surah Asy-Syura ayat yang kelima. Takadus samawatu yatafattarna min fawqihin wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna liman fil ardh. Hampir-hampir langit pecah dari arah atasnya. Ya. Dan para malaikat senantiasa bertasbih dengan memuji Tuhan mereka dan memohonkan ampunan untuk orang-orang yang tinggal di bumi, yaitu orang-orang beriman dari kalangan manusia yang tinggal di bumi, yang masih hidup dan juga yang telah meninggal dunia. Yang masih hidup berada di atas tanah, yang sudah meninggal ada di bawah tanah. Tapi mereka semua masih di bumi. Ya. Maka para malaikat memohonkan ampunan untuk mereka. Dan juga disebutkan dalam surah Ghafir, surah yang ke-40 ayat yang ke-7. Alladzina yahmiluna al-arsya wa man haulahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim adzabal jahim. Surah Ghafir ayat yang ke-7. Yaitu para malaikat pemikul arsy dan para malaikat yang ada di sekeliling arsy. Ya. Mereka senantiasa bertasbih dan memuji Tuhan mereka. Mereka senantiasa bertasbih dengan memuji Tuhan mereka. Jadi di antara amalan para malaikat adalah bertasbih dan bertahmid subhanallah wa bihamdih. Ya. Subhanallahil azim. Ya. Maka tasbih dan tahmid adalah amalan para malaikat. Wa yu'minuna bih, dan mereka beriman kepada Allah. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu, dan mereka memintakan ampunan untuk orang-orang yang beriman. Mereka berdoa, wahai Tuhan kami, rahmat dan ilmumu meliputi segala sesuatu. Maka berilah ampunan untuk orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalanmu, dan selamatkan mereka dari azab jahim, yaitu azab neraka. Ini doa para malaikat pemikul arsy.
Salah satu doa mereka adalah memintakan ampunan untuk orang-orang yang beriman. Dan disebutkan sebagai amalan para malaikat menunjukkan bahwa memintakan ampunan untuk orang-orang beriman adalah amal soleh yang istimewa. Ya. Kemudian keistimewaan lainnya, ini amalan para nabi dan rasul ya yang terdahulu. Seperti ya amalan Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam surah Ibrahim ayat yang ke-41. Rabbana gfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yakumul hisab. Wahai Tuhan kami, ampuni dosaku dan dosa kedua orang tuaku dan dosa kaum mukminin pada hari ditegakkannya hisab. Ya. Ini doanya Nabi Ibrahim yang di ayat 40-nya Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a Rabbana gfirli wali walidayya walil mu'minin yauma yakumul hisab. Ya, ini doa agar diri dan keturunan dijadikan sebagai ahli salat. Ya. Wa min dzurriyyati, dan dari keturunanku, bukan hanya anak kandung, termasuk keturunan adalah anak cucu, ya, dan seterusnya ke bawah, ya. Maka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dirinya dan keturunannya dijadikan sebagai ahli salat. Dan di antara pengabulan doa ini adalah ya, dari keturunan beliau diangkat menjadi rasul terakhir, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dijadikan ya salat itu sebagai penghibur diri beliau. Jadi rehatnya, bahagianya beliau di dalam salatnya, ya. Dan ini adalah salah satu daripada buah doa Nabi Ibrahim ini. Maka oleh karenanya, Bapak Ibu rahimakumullah, yang menginginkan punya anak dan cucu ahli salat, ya, maka hendaknya dia banyak berdoa dengan doa Nabi Ibrahim ini. Dan kemudian di ayat berikutnya 41-nya, tadi doa minta ampun untuk diri sendiri, untuk kedua orang tua, dan juga untuk kaum mukminin pada hari ditegakkannya hisab. Ini menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam memintakan ampunan untuk kaum mukminin, memintakan ampunan untuk orang-orang yang beriman. Bukan hanya yang hidup di zaman beliau saja, tetapi kaum mukminin yang terkandung di dalam doa ini adalah kaum mukminin sepanjang zaman. Ya, selama masih ada orang-orang beriman, maka doa ini pun menyasar kepada mereka. Baik, barakallahu fikum. Dan kemudian doa Nabi Nuh dalam surah Nuh ayat yang terakhir, ayat yang ke-18. Rabbi ghfirli wali walidayya wali man dakhala baitiya mu'mina walil mu'minina wal mu'minat. Wahai Tuhanku, ampuni aku dan ampuni kedua orang tuaku dan ampuni orang yang masuk ke dalam rumahku dalam kondisi beriman, dan berilah ampunan untuk kaum mukminin dan mukminat. Ini doanya Nabi Nuh, ya, yang kaum mukminin dan kaum mukminat di dalam ayat tersebut bukan hanya yang hidup di zaman beliau, tapi yang hidup sebelumnya dan yang hidup sesudahnya, itu pun mendapatkan kebaikan dari doa ini. Ya. Kemudian terkhusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Allah perintahkan kepada beliau untuk minta ampun kepada Allah untuk dosa-dosa beliau dan untuk dosa kaum mukminin dan mukminat dalam surah Muhammad ayat yang ke-19. Ya. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Ya. Ketahuilah olehmu wahai Muhammad, ya,
bahwasanya tiada Tuhan yang hak untuk disembah kecuali Allah. Yang lain mungkin dipertuhankan, mungkin ada yang disembah, tetapi penuhanan itu batil, penyembahan itu batil, dan dia tidak berhak untuk dipertuhankan dan disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Artinya ketahuilah oleh Muhammad tentang tauhid. Bukan hanya memahami saja, tetapi hendaknya mengamalkan tauhid itu. Ya. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, siapa yang meninggal dunia sementara dia benar-benar mengetahui bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak kecuali Allah. Dia mengetahui betul dan meyakininya ya, bahwa tiada Tuhan yang hak kecuali Allah. Yaitu dia bertauhid. Maka pasti dia akan masuk surga. Ya. Maka fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah oleh Muhammad tentang tauhid. Ya. Yang dia menjadi syarat utama untuk mendapatkan ampunan. Ya, dia menjadi syarat utama untuk mendapatkan ampunan. Oleh karenanya yang dimohonkan ampunan adalah kaum mukminin dan mukminat. Mereka adalah orang-orang yang bertauhid. Adapun selain mereka yang terlihat seperti kaum muslimin, ya, yang terlihat seperti orang beriman, tapi sebenarnya dia tidak beriman. Ya, mungkin dia juga hadir di dalam masjid, ikut mengerjakan sholat berjamaah, mungkin juga ikut taklim, ya. Tetapi iman di dalam hatinya tidak benar, imannya rusak, ya, menyusup ke dalam hatinya kemunafikan, ya. Maka ketika mereka dimohonkan ampunan, maka mereka tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, oleh karenanya nanti dalam Al-Qur'an ada kelompok manusia ya yang dohirnya bagian dari kaum muslimin yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk diampuni dosa mereka. Tetapi Allah tidak mau mengampuni mereka. Kenapa? Karena tauhidnya rusak. Karena imannya rusak. Itu tertera dalam surah At-Taubah ayat yang ke-80. Surah At-Taubah ayat ke-80. Ya. Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum. In tastaghfir lahum 70 marratan falayaghfirallahu lahum. Dzalika bi annahum kafaru billahi wa rasulih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Ya, silahkan kamu mintakan ampunan atau tidak kamu mintakan ampunan. Ya, redaksinya tertuju kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad, silahkan kamu mintakan ampunan untuk orang munafik itu, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Atau engkau tidak mintakan ampunan, ya. Dan jika engkau mintakan ampunan untuk mereka sebanyak 70 kali, Allah tidak akan mau mengampuni mereka. Kenapa? Karena mereka kufur, ingkar kepada Allah dan ingkar kepada Rasulnya. Dan Allah tidak menunjuki orang-orang yang fasik. Ya. Dan dalam surah Al-Munafikun, ya, ayat yang ke-5 dan ke-6, ya. Wa idza qila lahum ta'alu yastaghfir lakum Rasulullah lawaw ru'usahum wa ra'aitahum yasudduna wa hum mustakbirun sawa'un 'alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum la yaghfirallahu lahum. Sama saja engkau mintakan ampunan untuk mereka atau engkau tidak mintakan ampunan untuk mereka, Allah tidak akan ampuni mereka. Ya. Dan sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Ini adalah orang-orang munafikin yang didoakan
oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar mereka diampunkan dosa-dosanya, tetapi tidak diterima karena tidak beriman. Dohirnya Islam, tetapi tidak ada iman di dalam hatinya. Yang ada dalam hatinya adalah kenifakan. Dan kenifakan atau kemunafikan itu adalah kekufuran. Makanya mereka diharamkan dapat ampunan. Dan termasuk yang diharamkan dapat ampunan adalah orang yang meninggal di luar Islam, benar-benar sebagai non-muslim. Maka mereka tidak akan mendapatkan ampunan. Sehingga tidak boleh ya orang Islam mendoakan ampunan untuk non-muslim yang meninggal di luar Islam. Walaupun dia kerabat dekatnya. Yaitulah surah At-Taubah ayat 113. Maka nalin nabi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Nabi dan orang-orang beriman tidak boleh memintakan ampunan untuk orang-orang musyrikin walaupun mereka itu kerabat dekatnya. Setelah nampak jelas bahwa mereka pasti akan menjadi penghuni neraka jahim. Ya, apa buktinya? Meninggalnya di luar Islam. Meninggalnya tanpa membawa la ilaha illallah. Maka mereka meninggal di luar Islam dan mereka tidak berhak mendapatkan ampunan. Demikian pula orang musyrikin di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-48. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang menyekutukan dirinya dan akan mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang Dia kehendaki. Ya. Maka tauhid adalah syarat utama untuk mendapatkan ampunan. Oleh karenanya, ya, setiap orang yang bertauhid, setiap orang yang beriman diperintahkan untuk meminta ampunan kepada Allah Ta'ala dan bagi saudara-saudara seimannya untuk memintakan ampunan bagi saudara seimannya. Barakallahu fikum. Ya, bahkan kalau ada orang yang bertauhid dan dia meninggal tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan selainnya, ya, dan dia belum sempat minta ampun atas dosa-dosa yang telah diperbuatnya, sehingga disifati, ya, dia meninggal dunia datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa dosa sepenuh bumi. Maka Allah Subhanahu wa taala siap mendatangkan ampunan untuknya sebesar itu pula, karena dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan selainnya. Dan ini disebutkan dalam hadis, ya, dalam hadis qudsi. Ya bani Adam, ya, lau ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfirah. Wahai anak Adam, seandainya engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, dengan membawa dosa sebesar bumi ini, thumma laqitani, kemudian engkau jumpa aku, yaitu engkau meninggal dunia. Dan kalau orang meninggal dunia, kembalinya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka meninggal dunia disebutkan dalam beberapa nas adalah berjumpa Allah Subhanahu wa taala. Tsumma laqitani, kemudian engkau jumpa aku. La tusyriku bi syai'a, dalam kondisi engkau tidak menyekutukan aku dengan apapun juga. La ataituka bi qurabiha maghfirah, niscaya aku akan datangkan kepadamu ampunan sepenuh bumi pula. Ini keutamaan tauhid. Maka sebelum
ya, Rasulullah SAW diperintahkan minta ampun, maka diperintahkan untuk mengetahui tentang tauhid. Wastaghfir li dzambika, dan mohonlah ampun untuk dosamu, dan mohonkanlah ampunan untuk kaum mukminin dan mukminat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah taala di samping minta ampun untuk diri beliau sendiri, juga Allah perintahkan kepadanya untuk memintakan ampunan bagi kaum mukminin dan mukminat. Ya, sehingga dari sini cukup jelas bahwa memintakan ampunan adalah amalan para malaikat Allah yang mulia dan amalan para al-anbiya wal mursalin. Ya, dan kepada orang-orang beriman yang bukan nabi dan bukan rasul juga diperintahkan untuk memintakan ampunan bagi saudara-saudara seimannya. Ya, maka perintah ini bukan hanya khusus untuk nabi dan rasul, tapi juga berlaku untuk kita semuanya, dan ini dijadikan sebagai sebab kita mendapatkan pahala yang besar. Tapi Bapak Ibu rahimakumullah, ya, ini seru sekali kayaknya ngajinya, Pak. Ya. Memintakan ampunan untuk saudara-saudara seiman, ya. Memintakan ampunan untuk saudara-saudara seiman menjadi bukti benarnya iman seseorang. Ya. Sehingga ini penting bagi setiap kita yang ingin diteguhkan iman. Bagi setiap kita yang menginginkan diberikan taufik oleh Allah untuk menyempurnakan iman. Yaitu memiliki kepedulian kepada sesama mukmin, dan di antara bentuk kepedulian itu adalah memintakan ampunan untuk mereka. Karena sejatinya setiap orang beriman, dia itu juga memiliki dosa, dan dia bisa mendapatkan bahaya dengan sebab dosa-dosa yang dimilikinya. Oleh karenanya, apabila dia mohonkan ampunan untuk saudaranya dan Allah ampuni dosa mereka, maka mereka akan terbebas dari bahaya-bahaya tersebut. Ya. Maka disebutkan dalam Sahihain, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidak beriman salah seorang kalian, yaitu maksudnya beriman dengan iman yang sempurna, sehingga dia menyukai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana ia menyukai kebaikan itu untuk dirinya. Ya, sudah masuk Isya. Kita rehat sejenak untuk mendengarkan adzan. Tafadhol muadzinnya. Allahumma. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Tadi sampai mana, Pak? Penjelasannya sampai mana tadi? Memintakan ampunan adalah bukti benarnya iman. Itu karena dia punya kepedulian terhadap sesama orang beriman. Ya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang kalian, maksudnya dengan iman yang sempurna, sehingga dia menyukai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana ia menyukai kebaikan itu untuk dirinya. Ya. Dan begitu pun sebaliknya, dia tidak menyukai keburukan menimpa saudaranya sebagaimana ia tidak menyukai keburukan itu menimpa dirinya. Ya. Maka memintakan ampunan untuk orang-orang beriman adalah bagian dari penyempurna imannya. Ya. Karena dia bagian dari kepedulian terhadap orang-orang beriman. Ya. Ya.
dan memintakan ampunan untuk orang-orang beriman. Itu menunjukkan sifat rahmahnya, sifat sayangnya kepada orang-orang beriman. Dan dengan sebab itu, dia akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Irhamu man fil ardi, yarhamkum man fis sama. Rahmati orang yang di bumi, yang di langit akan merahmati kalian. Memintakan ampunan untuk orang-orang beriman, ya, akan mendatangkan pahala yang besar untuknya. Dia akan mendapatkan pahala sebanyak jumlah kaum mukminin dan mukminat. Ya, seperti disebutkan oleh hadis yang sahih, ya, yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Ya. Man istaghfara lil mu'minina wal mu'minat. Ya. Kataballahu lahu bi kulli mu'minin wa mu'minatin hasanah. Siapa yang memintakan ampunan untuk kaum mukminin dan mukminat, maka Allah akan catat untuknya dengan sebab seorang mukmin dan mukminah satu hasanah, satu kebaikan untuknya. Maka sebanyak jumlah kaum mukminin yang masih hidup dan juga yang meninggal dunia yang didoakan oleh seorang muslim, maka tercatat untuknya pahala sebanyak jumlah mereka. Ya. Dan ini pun, ya, menjadi amalan yang disebutkan dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-10 sebagai amalan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka raufur rahim. Dan yang terakhir, keistimewaan memintakan ampunan untuk kaum mukminin dan mukminat, maka dia akan mendapatkan apa yang disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, da'watul mar'il muslimi li akhihi bi dhahril ghaib mustajabah. Doa seorang mukmin untuk saudaranya tanpa kehadiran saudaranya di hadapannya, itu akan benar-benar diijabah oleh Allah Ta'ala. Ya. Inda ra'sihi malakun muwakkal. Ya. Di samping dirinya ada satu malaikat yang Allah tugaskan mendampinginya. Kullama da'a li akhihi bi khair. Setiap kali ia doakan kebaikan untuk saudaranya, qalal malak, maka malaikat itu akan berkata, amin walaka bimithlin. Semoga Allah ijabah doamu dan bagimu seperti apa yang engkau doakan. Ya, sehingga kalau orang mendoakan ampunan untuk kaum mukminin dan mukminat, maka malaikat mengaminkan, dan malaikat yang Allah tugaskan mendampinginya itu akan mendoakan dirinya serupa dengan apa yang ia doakan untuk saudaranya. Dan pastinya doa malaikat itu lebih istimewa dibandingkan doa kita. Maka perbanyak, ya, di samping beristighfar untuk diri sendiri adalah memintakan ampunan untuk kaum mukminin dan mukminat, lebih-lebih orang-orang beriman yang kita ketahui nama-nama mereka. Orang-orang beriman yang kita sering berinteraksi dengan mereka. Ya, di antaranya adalah, ya Allah, ampuni saudara-saudaraku, orang-orang yang beriman, jamaah musola al-jihad. Ini termasuk memintakan ampun untuk mereka, walaupun terkadang dia berdoanya di tengah malam di sholat tahajud. Ya, jamaah al-jihad tidak ada di sampingnya dan tidak mendengar doanya. Tetapi Allah siapkan malaikat mengaminkan doanya dan mendoakan yang serupa untuknya. Ya, oleh karenanya ini dijadikan sebagai salah satu amalan yang hendaknya diperbanyak oleh orang yang sudah lanjut usia. Maksudnya yang tidak lama lagi akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya dia juga dimohonkan ampunan oleh para malaikat,
ya, dia ya mendapatkan pahala yang sangat besar, ya, dan sangat banyak, sebanyak jumlah kaum mukminin dan mukminat. Dan juga dengan sebab itu Allah Ta'ala teguhkan dirinya di atas iman, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan taufik untuk menyempurnakan imannya tersebut. Nah, ini hal yang tidak boleh untuk diremehkan, dan pentingnya memintakan ampunan ini Bapak Ibu rahimakumullah dijadikan sebagai bagian dari khutbatul Jumu'ah. Ya, maka di antara penyempurna khutbah Jumu'ah adalah khatib mendoakan ampunan untuk kaum mukminin dan mukminat. Karena pentingnya dan istimewanya memohonkan ampunan untuk kaum mukminin dan mukminat, dan terkhusus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir hayat beliau Allah perintahkan kepadanya untuk memintakan ampunan bagi saudara-saudaranya, di antaranya adalah yang telah meninggal dunia dan dikuburkan di Baqi. Ini pelajaran dari akhir hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hendaknya kita perhatikan betul dan kita amalkan dalam keseharian kita. Mungkin ada pertanyaan sebelum ditutup. Silahkan. Saya lupa ayatnya, itu bahwa kita diperintahkan untuk keputusan itu berdasarkan Quran, bukan? Ya. Saya lupa ayatnya itu. Dengan hukum Allah gitu ya. Saya lupa. Iya. Bagaimana dengan negara kita ini kan mayoritas pembuat undang-undangnya orang Islam, tapi kan undang-undangnya positif, bukan hukum. Nah, apakah orang-orang fasik tadi itu yang memutuskan tidak berdasarkan hukum Allah itu juga termasuk orang yang rusak iman? Ya. Baik, barakallahu fikum. Saya menjelaskan terkait dengan hukum amalan. Tidak menjelaskan terkait dengan pelaku sosok tertentu. Ya. Maka ya, perbuatan yang salah satunya adalah perbuatan yang bisa merusak iman adalah membuat aturan atau undang-undang yang menyimpang dari syariat Islam. Adapun aturan-aturan yang tidak menyimpang dan bahkan menyempurnakan dan bisa menjaga kemaslahatan, maka itu dibolehkan. Seperti aturan naik motor pakai helm. Cari dalil di Al-Quran, cari dalil di hadis, nggak akan ketemu perintah pakai helm. Karena saat turunnya Al-Quran dan wurudnya hadis, belum ada motor. Betul, Pak? Ya. Nggak ada perintah untuk ke helm. Dan kemudian banyaknya pencurian dan motor atau kendaraan jadikan menjadi bagian daripada ya kekayaan, ya. Maka kemudian dibuat aturan, misalnya STNK atau BPKB, supaya jelas kepemilikannya untuk melindungi hak setiap pemilik hak, sehingga yang tidak punya hak tidak bisa mengklaim seenaknya. Maka ini yang menyempurnakan, ini dibolehkan karena itu akan menyempurnakan kemaslahatan mereka, seperti aturan lampu bangjo itu kan, traffic lights, ya. Wah, ini lampu merah ini nggak ada aturannya, nggak ada dalilnya Al-Quran dan Sunnah, maka kita tidak wajib mentaatinya. Orang terobos lampu merah, ketabrak. Ya, dia membahayakan dirinya dan membahayakan orang lain. La dharara wa la dirar. Tidak boleh mengerjakan sesuatu yang menimbulkan bahaya untuk dirinya dan menimbulkan bahaya untuk orang lain. Maka orang yang menerobos lampu merah, dia telah mendolimi dirinya atau dia mendolimi orang lain. Karena sebab perbuatannya bisa menyebabkan kecelakaan yang merugikan dirinya dan merugikan orang lain. Ini dibolehkan. Adapun kemudian aturan yang menyimpang dari syariat Islam, inilah yang termasuk perbuatan yang membahayakan iman. Tapi kepada pelakunya si fulan A, B, dan C,
hukum atas mereka memerlukan syarat-syarat yang lebih khusus, dan saya menjelaskan terkait dengan perbuatannya. Dan itu bisa menjadi perbuatan yang setingkat dengan kemunafikan. Dan itu bisa juga menjadi sebab seseorang diharamkan mendapatkan ampunan. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, baik, demikian, semoga bermanfaat dan semoga ya kita dimudahkan untuk ringan lisan kita memintakan ampunan untuk kaum mukminin dan mukminat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.